Ini ada pelajaran lagi di sini. Jadi nama Imam Ghazali adalah Muhammad, ayahnya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Bahkan di riwayat disebutkan Imam Ghazali itu nasabnya 7 ke atas namanya Muhammad semua. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi 7 ke atas namanya Muhammad semua. Karena ada kebiasaan di keluarga Imam Ghazali untuk memberikan nama anaknya Muhammad atau Ahmad. Karena itu kalau kita lihat Imam Ghazali punya kakak, nama kakaknya adalah Ahmad. Sedikit cerita, Imam Ghazali ini menjadi ulama besar. Salah satu sebabnya adalah ayahnya tekun mencari ilmu dan ayahnya istiqomah menghadiri majelisnya para ulama. Nah, di akhir majelis atau di pertengahan majelis, sang ayah berdoa, "Ya Allah, karunialah aku anak seperti ulama tersebut. Ya Allah, karunialah aku keturunan seperti ulama tersebut." Jadi setiap kali hadir majelis di tempatnya orang soleh, maka ayahnya Imam Ghazali berdoa minta keturunan yang soleh, minimal mirip ulama tersebut. Maka Allah pun mengabulkan doanya dengan memberikan anak yang luar biasa, yaitu Muhammad Imam Ghazali dan kakaknya Ahmad. Dua-duanya adalah ulama besar yang kesolehannya luar biasa. Nah, nama Muhammad atau Ahmad ini adalah nama yang sangat indah. Karena itu kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memberikan anak kita nama yang baik. Di antaranya adalah nama Muhammad atau Ahmad. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah bermurah hati mengizinkan namanya kita pakai. Bayangkan, namanya diizinkan untuk kita pakai. Untuk nama kita, nama anak kita, nama cucu kita. Ini sebuah kehormatan bagi kita seharusnya. Maka seharusnya kita berbangga kalau punya nama Muhammad. Dan seharusnya kita kalau punya anak ya cita-cita mau ngasih nama anak itu Ahmad atau Muhammad. Apa faedah punya nama anak Ahmad atau Muhammad? Disebutkan dalam sebuah riwayat, wa fihi aidan min hadits Anas radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu taala anhu, yuqafu abdani baina yadayillah ta'ala fayu'maru bihima ilal jannah fayagulan. Di hadapan Allah Ta'ala diberhentikan 2 orang hamba. Jadi ada 2 orang hamba yang diberhentikan di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian keduanya diperintahkan untuk masuk surga. Keduanya diperintahkan untuk masuk surga. Fayagulani. Maka keduanya pun berkata, Rabbana bima istahalnal jannah. Duhai Tuhan kami, apa yang menyebabkan kami pantas masuk surga? Ya, kenapa kok kami dimasukkan ke dalam surga? Walam na'mal amalan, padahal kami tidak punya amal yang pantas untuk masukkan kami ke dalam surga. Ini 2 hamba ini merasa heran, merasa bingung. Karena sepanjang hidupnya merasa tidak punya amal yang bisa diandalkan untuk masuk surga. Tapi kok Allah masukkan ke dalam surga, maka penasaran, ya Allah, kami kok dimasukkan surga itu apa sebabnya? Maka fayaqulullah, Allah pun menjawab, udkhulal jannah fa inni alzamtu ala nafsi alla udkhilan nar manismu Ahmad wa Muhammad. Katanya Allah Ta'ala, wahai 2 hambaku, kalian berdua masuklah ke dalam surga, karena aku telah berjanji kepada diriku sendiri, aku tidak akan memasukkan seseorang yang namanya Ahmad atau Muhammad ke dalam neraka. Nah, ini suatu keistimewaan kalau kita punya nama Ahmad atau Muhammad. Makanya kalau anak kita ada namanya Muhammad atau Ahmad, maka nama itu sendiri telah menjadi syafaat. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Rafi'i, man wulidalahu mauludun fasamahu Muhammadan hubban li wa tabarrukan bi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa lahir anak laki punya anak laki-laki, fasamahu Muhammadan, kemudian dia namakan anaknya itu Muhammad, hubban li, karena cinta kepadaku dan ingin mengambil berkah dariku, karena huwa wa mauluduhu fil jannah, maka dia dan bayinya itu, anaknya itu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, man wulida lahu thalathah minal walad, siapa yang punya 3 anak, wala yusammi ahadahum, kemudian tidak menamakan salah satu anaknya dengan nama Muhammadan, faqad jafani, maka dia telah meninggalkan aku. Jadi kalau ada orang punya 3 anak laki-laki, tidak ada satupun yang diberi nama Muhammad,
Nabi SAW menyatakan orang tersebut telah meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita ambil pelajaran dari namanya Imam Ghazali ini. Satu keluarga yang berbangga dengan nama Muhammad. Maka kita harus punya cita-cita. Kalau punya anak laki-laki, kasih nama Ahmad, kasih nama Muhammad. Maka insya Allah rumah itu akan jadi barokah. Anak cucu kita akan jadi barokah.